Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku Ketua Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember, Ibu Sustin Farlinda, Kesehatan Always Be Heard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Atma Derja, selaku Ketua Program Studi Rekamedik Politeknik Negeri Jember. Selamat datang di jurusan Kesehatan Always Be Health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Adinisa Yulianti, Magister Gizi, selaku Ketua Program Studi Gizi Klinik Kesehatan Always Be Health. Pada program studi Rekamedik terdapat beberapa fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Di antaranya adalah ruang kelas, laboratorium coding, laboratorium informasi kesehatan dan sistem informasi, laboratorium untuk mahasiswa lintas jenjang, dan laboratorium mini hospital. Di lantai 2 gedung jurusan kesehatan terdapat 2 laboratorium, yaitu Laboratorium Informasi Kesehatan 1 dan Laboratorium Informasi Kesehatan 2. Laboratorium ini biasa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dalam melakukan pengolahan data seperti statistik kesehatan, perancangan desain sistem dan reka medis elektronik, dan pembelajaran terkait bahasa pemrograman. Umumnya segala mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi informasi kesehatan melakukan kegiatan praktikum di sini. Selain Laboratorium Informasi Kesehatan 1 dan 2, di lantai 2 gedung jurusan kesehatan juga terdapat laboratorium komputer untuk mahasiswa lintas jenjang. Dan di laboratorium ini, mahasiswa lintas jenjang melakukan kegiatan perkuliahan dan praktikum selama di jurusan kesehatan. Selain Laboratorium Informasi Kesehatan 3, di lantai 3 gedung jurusan kesehatan juga terdapat Laboratorium Coding, yang dimana digunakan untuk praktikum klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah terkait. Selain itu, juga mempelajari tentang anatomi, fisiologi, patofisiologi, dan terminologi medis. Dalam melakukan praktikum, mahasiswa diwajibkan untuk membawa ICD-10 volume 1, 2, dan 3, ICD Nancy M, Kamus Aku Kedokteran Berlan, ICDO, dan sebagainya. Di lantai 3 gedung jurusan kesehatan terdapat Laboratorium Informasi Kesehatan 3.
Laboratorium ini biasa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dalam melakukan pengolahan data, pemrograman berbasis web, sistem informasi geografis, serta pengenalan komputer dasar pada program studi rekamedik. Rumah Sakit Akademik Politeknik Negeri Jember atau biasa disebut mini hospital digunakan untuk kegiatan praktek klinik rekamedik. Di Rumah Sakit Akademik Politeknik Negeri Jember, mahasiswa rekamedik dapat langsung mengaplikasikan kompetensi prekamedis di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya, mulai dari pendaftaran pasien, assembling, coding, indexing, filing, retensi pemusnahan, serta pelaporan eksternal dan internal rumah sakit. Ruangan ini adalah ruangan kelas 3.2, di mana mahasiswa melakukan kegiatan belajar mengajar teori yang diikuti oleh mahasiswa satu angkatan atau disebut kelas besar. Pada program studi gizi klinik, terdapat beberapa ruangan dan laboratorium yang dapat menunjang selama perkuliahan, yaitu ruang kelas, laboratorium analisis zat gizi, laboratorium biomedik, laboratorium kuliner dan dietetik, laboratorium antropometri, laboratorium pendidikan gizi, dan laboratorium pengolahan pangan. Ruangan ini merupakan laboratorium analisis zat gizi. Laboratorium ini digunakan untuk praktikum kimia yang berkaitan dengan gizi, contohnya uji karbohidrat, uji lemak, pembuatan media, dan uji mikrobiologi pangan. Ini merupakan alat-alat yang sering kita gunakan untuk praktikum. Sekarang saya sedang berada di laboratorium biomedik. Laboratorium ini digunakan oleh mahasiswa gizi klinik untuk praktikum mata kuliah anatomi fisiologi, di mana mata kuliah ini mengajarkan para mahasiswa untuk mengenal organ-organ tubuh manusia secara detail.
dengan pendidikan gizi, seperti media yang ada di sekitar saya. Media-media inilah yang bisa kami gunakan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai gizi seimbang. Terdapat beberapa alat atau media promosi gizi lainnya, seperti food model, poster gizi seimbang, monopoli sehat, cakram gizi, dan lain-lain. Saat ini, saya sedang berada di Laboratorium Pengolahan Pangan. Laboratorium ini digunakan oleh mahasiswa gizi klinik untuk melakukan pengenalan bahan makanan, pengolahan bahan makanan dasar, dan kuliner. Selanjutnya, saya sedang berada di Laboratorium Dietetik dan Gizi Kuliner, di mana laboratorium ini digunakan untuk melakukan pengolahan diet khusus penyakit, seperti tinggi serat, rendah purin, dan diet GFCF. Laboratorium antropometri ini digunakan untuk praktikum yang berhubungan dengan penentuan status gizi seseorang. Status gizi seseorang dapat diketahui melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan lain-lain atau yang biasa disebut dengan pengukuran antropometri. Nah, seperti alat-alat yang berada di sekitaran saya saat ini. Ini merupakan alat-alat untuk pengukuran antropometri. Bangku kuliah. Ini adalah ruangan favorit bagi para mahasiswa. Kenapa? Karena sebagian besar waktu mahasiswa dihabiskan di kelas ini untuk mendengarkan dan menyimak penjelasan teori dari dosen yang diikuti oleh seluruh mahasiswa angkatan. Kami biasa menyebut kelas ini dengan sebutan kelas besar.